Kali ini kita akan berbicara bagaimana penipuan online terus berevolusi di Indonesia. Berbicara penipuan online, kita akan flashback ke belakang, yaitu di tahun 1994, di mana PT Excel Komindo itu menjadi operator pertama di Indonesia. Ya, pada tahun itu perkembangan handphone menjadi sangat pesat. Pengguna handphone menjadi sangat pesat meskipun yang menggunakan dari kalangan-kalangan tertentu saja. Saya mencoba riset modus-modus penipuan dari awal kemunculan handphone hingga saat ini. Saat awal-awal handphone populer, modusnya sederhana sekali, yaitu seorang penipu akan mengirimkan surat kepada kita, mengirimkan surat melalui kantor pos. Surat itu berisi tentang undian berhadiah kita sebagai pemenang, atau mungkin voucher gratis, atau mungkin umroh gratis dan sebagainya. Intinya penipu mengharapkan kita untuk melakukan telepon ke penipu, yang ujung-ujungnya penipu akan meminta uang kepada kita sebagai biaya administrasi lah, sebagai pajak undian lah, dan sebagainya. Modusnya sederhana sekali. Kemudian kita masuk ke tahun 2002 hingga 2005. Di situ handphone berkembang sangat pesat sekali, di mana pada tahun 2005 jumlah pengguna handphone di Indonesia sudah mencapai angka 40 juta lebih. Penipu pun berevolusi terhadap cara mereka menipu. Metode lama dengan mengirimkan brosur sudah dianggap usang. Selain menghabiskan biaya yang banyak, menghabiskan waktu dan tenaga, metode ini pun dianggap riskan oleh penipu karena akan mudah terdeteksi siapa pengirimnya. Maka penipu berevolusi dengan jumlah pengguna telepon yang banyak ini. Mereka berevolusi penipuan melalui SMS. Mereka menyebarkan SMS, mereka mendapatkan database dari misalnya penjual pulsa misalnya, kemudian mereka kirimi orang-orang itu SMS berupa undian berhadiah misalnya, voucher misalnya, dan sebagainya, yang ujung-ujungnya mereka berharap SMS-nya dibalas atau ditelepon, yang kembali lagi modus seperti lama. Mereka mengharapkan para korban ini mentransfer sejumlah uang sebagai biaya administrasi, sebagai pajak dan sebagainya. Saat itu SMS hanya terdiri dari 160 karakter saja maksimalnya, tidak seperti sekarang yang bisa panjang. Saat itu hanya 160 karakter. Makanya saat itu penipu pandai-pandai merangkai kata sehingga para korban ini terbujuk, terayu. Penipu ini harus merangkai kata 160 karakter ini. Untuk menutup biaya operasional, karena waktu itu SMS masih berbayar ya, SMS waktu itu kalau nggak salah Rp250 per SMS, waktu itu masih berbayar, sehingga penipu ini butuh biaya operasional. Nah, untuk menutup biaya operasionalnya ini, ternyata penipu menggunakan cara dengan menipu lagi, yaitu mereka menggunakan modus yang mungkin teman-teman masih ingat. Mama minta pulsa, papa minta pulsa, adik minta pulsa, teman minta pulsa, dan sebagainya. Ya, mereka berpura-pura sebagai mama kita, ayah kita, atau istri kita, suami kita, yang ujung-ujungnya meminta ditransfer pulsa. Nah, pulsa hasil transferan ini nantinya digunakan oleh para penipu ini untuk menipu orang lain, karena waktu itu SMS masih mahal, Rp250 per SMS. Telepon juga masih mahal, kalau nggak salah sesama operator itu masih sekitar 2.000 sampai 3.000 rupiah per menit kalau nggak salah. Makanya penipu ini membutuhkan biaya operasional. Kita melangkah ke tahun 2006, di mana saat itu media sosial muncul pertama kali, Friendster namanya. Mungkin teman-teman kalau masih ada yang menggunakan Friendster, yang pernah menggunakan Friendster, berarti ya sudah ditebak lah umurnya berapa. Friendster saat itu booming di Indonesia. Nah, ketika Friendster booming, ternyata penipu juga terus berevolusi. Jadi para penipu ini mengganti profil di Friendster menjadi orang lain, yang mungkin menjadi lebih cantik atau lebih elegan atau lebih kaya, kemudian berkenalan dengan calon-calon korbannya, yang ujung-ujungnya mereka akan meminta uang dengan dalih pinjamlah, investasi, atau apapun. Ujung-ujungnya merayu korban untuk mentransfer dana ke rekening penipu. Love scam mulai dari Friendster ini sudah mulai tumbuh subur, dan ironisnya sampai saat ini love scam tetap tumbuh subur. Bahkan ketika Friendster kemudian tergantikan oleh MySpace, kemudian MySpace tergantikan oleh Facebook, kemudian tergantikan oleh Instagram dan TikTok, ternyata love scam masih terus subur berkembang hingga saat ini. Kita masuk ke era sekitar tahun 2027, di mana saat itu biaya telepon atau SMS menjadi sangat murah, karena waktu itu kedatangan lagi booming BBM atau BlackBerry Messenger, sehingga operator telepon mau tidak mau harus menurunkan
tarif mereka karena biar bisa bersaing dengan BlackBerry Messenger ini. Semakin murahnya biaya telepon dan SMS ini serta adanya teknologi BlackBerry Messenger ini membuat pengguna handphone semakin banyak, dan nyatanya ini menjadi peluang bagi para penipu untuk kembali melancarkan aksinya, berevolusi dengan cara yang baru. Mereka tidak lagi menggunakan SMS, meskipun waktu itu SMS masih ada, tetapi mereka mulai meninggalkan dan menambah kreativitas mereka, ya tanda kutip kreativitas mereka. Mereka mulai menggunakan telepon dalam melancarkan aksinya. Jadi mereka telepon ke para korbannya, pura-pura misalnya menjadi polisi lagi menangkap anaknya yang kena narkoba, nah atau misalnya menjadi polisi sedang menangani kecelakaan, menelpon kepada kita, saudara kita sedang kecelakaan, atau misalnya menyamar sebagai petugas pajak, ini barang ilegal dan sebagainya, yang ujung-ujungnya minta damai kemudian meminta kita untuk mentransfer uang ke rekening mereka. Jadi penipu kembali lagi berevolusi, penipu menunjukkan kelasnya, ya mereka lanjut berevolusi dengan semua keadaan. Di medium tahun 2007-an itu SMS banking dan internet banking juga mulai dikenal oleh masyarakat luas. Jadi penipu juga berevolusi lagi gitu. Jadi mereka mengaku sebagai pihak bank untuk menipu para korbannya. Jadi SMS banking itu adalah ketika kita melakukan SMS itu kita melakukan transaksi perbankan. Jadi transaksinya tidak perlu ke ATM tapi bisa kita lakukan lewat SMS. Dulu metode ini sangat luar biasa terkenal, ya, sangat mudah gitu ya. Jadi orang-orang banyak yang menggunakan layanan SMS banking ini, dan penipu kembali lagi berevolusi. Ya, mereka mengaku sebagai pihak bank. Penipuan paling banyak adalah mereka mengaku sebagai pihak bank kemudian meminta kita melakukan SMS dengan format yang telah mereka tentukan, ya, dengan alasan misalnya aktivasi produk lah, dengan alasan memperketat keamanan dan sebagainya, yang ujung-ujungnya SMS dengan format tertentu itu sebenarnya adalah SMS yang melakukan transfer dari rekening kita ke rekening penipu. Jadi penipu kembali lagi berevolusi dengan cara mereka yang baru. Kita melangkah ke medium tahun 2010, di mana di Indonesia internet berkembang pesat sekali. Biaya internet juga sangat murah, meskipun belum semurah sekarang, dan kecepatan waktu itu masih 3G kalau nggak salah. Jadi belum secepat sekarang, tetapi internet berkembang sangat pesat sekali. Di medium itu orang-orang sudah banyak yang memiliki smartphone, sehingga waktu itu saya masih ingat berangsur-angsur Android mengalahkan BlackBerry, dan di Android itu ada aplikasi WhatsApp, ya, sehingga BlackBerry mulai tergusur. Nah, dengan internet yang semakin masif ini, maka penipu kembali lagi berevolusi. Jadi mereka yang awalnya pakai SMS yang berbayar sekarang udah pakai WhatsApp, ya. Mereka udah pakai WhatsApp yang biasanya hanya 250 rupiah per SMS, sekarang udah gratis hanya mengandalkan jaringan internet. Yang biasanya mereka hanya 160 karakter, sekarang udah bisa banyak, udah bisa kirim gambar, dan penipu kembali menyamar dan berevolusi dengan caranya. Dukungan internet yang luar biasa ini membuat e-banking dan m-banking semakin berkembang saat itu, ya. Jadi e-banking, m-banking, orang-orang berbondong-bondong menggunakannya, dan sekali lagi penipu menangkap peluang ini. Mereka berevolusi, beradaptasi dengan perubahan ini. Jadi m-banking, e-banking saat itu belum sesecure sekarang, ya. Kalau dulu m-banking, e-banking masih belum pakai OTP, belum pakai token dan sebagainya. Dengan mudah penipu menguasai akun-akun para korban ini dengan metode phishing atau social engineering. Jadi waktu itu mudah sekali. Kemudian seiring berjalannya waktu, teknologi perbankan menjadi lebih canggih lagi, ya, teknologi token, kemudian sekarang OTP. Tapi kembali lagi ternyata penipu ini berevolusi lagi, beradaptasi lagi. Mereka tetap bisa menjebol rekening m-banking kita, e-banking kita, meskipun keamanannya sudah berlapis. Mereka menggunakan social engineering. Munculnya teknologi token, munculnya teknologi OTP, bahkan sekarang biometric authentication ternyata tidak menyurutkan para
penipu ini untuk menipu kita. Nyatanya para penipu ini tetap terus bisa beradaptasi dengan keadaan-keadaan, dengan security yang ada saat ini. Di sini kita bisa belajar bahwa kita tidak boleh terlena, menganggap teknologi sudah canggih, kemudian kita terlena, kemudian kita menyepelekan. Yang kita tidak boleh melakukan hal seperti itu, karena secanggih apapun teknologi, kalau penipu mengetahui kredensial kita, kredensial data kita, misalnya nomor ATM, expired date, CVV, serta kode OTP, yang ujung-ujungnya para penipu tetap bisa masuk ke akun kita. Belum lagi penipuan data pribadi buat pinjol, belum lagi upgrade layanan bank yang penipuan saat ini lagi marak, yang penipu bisa membuat website, membuat tampilan yang hampir mirip 100% dengan tampilan asli bank tersebut, membuat kita terlena. Saya masih berkeyakinan bahwa penipu ini akan terus berevolusi, mengikuti perkembangan, maka tidak ada cara lain yang harus kita lakukan, yaitu hati-hati dan jangan mudah percaya.